Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in, masih melanjutkan babun nikah, bab yang menjelaskan tentang pernikahan. Kita telah sampai kepada perkataan wa afta ba'dul mutaakhirin. Wa afta dan telah berfatwa ba'dul mutaakhirin, sebagian ulama mutaakhirin. Mereka telah berfatwa bijawazi nadhari shaghir lin nisa, yaitu dengan bolehnya memandang anak kecil laki-laki lin nisa bagi perempuan, fil walaim di acara walimah-walimah, wal afroh dan di dalam kegembiraan-kegembiraan seperti pesta dan yang lainnya. Jadi sebagian ulama mutaakhirin mereka telah berfatwa bagi para wanita, mereka ini diperbolehkan melihat kepada anak laki-laki yang masih kecil, seperti di acara walimah-walimah dan di acara kegembiraan-kegembiraan seperti pesta atau yang lainnya. Yang demikian itu diperbolehkan bagi wanita. Kemudian wal mu'tamadu, dan menurut pendapat yang mu'tamad, menurut pendapat yang kuat, inda syaikhaini, menurut dua syekh, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi syaikhaini ini kalau dalam fikih Syafi'i ini adalah dua imam, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Nah, menurut pendapat yang mu'tamad daripada dua syekh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i adalah adamu jawazi nadhari farji saghiratin la tushtaha, yaitu tidak diperbolehkannya memandang farji anak kecil perempuan la tushtaha yang belum disyahwati. Jadi menurut pendapat yang mu'tamad yang dikemukakan oleh dua syekh, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, memandang farjinya anak kecil perempuan yang belum disyahwati itu tidak diperbolehkan. Hukumnya adalah haram. Jadi melihat farjinya anak kecil perempuan yang masih kecil yang belum disyahwati itu hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Wakil dan dikatakan yukrahu dzalika, hal itu dimakruhkan. Tetapi ada kil di sini yang mengatakan memandang kepada farjinya anak kecil perempuan yang belum disyahwati itu tidak haram tetapi dimakruhkan. Tetapi ini adalah pendapat kil, sehingga pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Kemudian wasahhahal mutawalliyu, dan telah mensahihkan al-mutawalli, beliau telah mensahihkan hilla nadhari farjis saghir ila tamyiz, yaitu halalnya memandang farjinya anak kecil laki-laki ila tamyiz, sampai usia tamyiz. Jadi memandang kepada farjinya anak laki-laki yang masih kecil itu diperbolehkan, halal, enggak masalah. Sampai kapan diperbolehkannya? Sampai anak kecil tadi mencapai usia tamyiz. Nah, ketika anak kecil tadi itu telah sampai kepada usia tamyiz, maka memandang kepada farjinya itu sudah enggak diperbolehkan lagi. Wajazama, dan telah memastikan bihi, pendapat ini, ghairuhu, selainnya, selain al-mutawalli. Wakil dan dikatakan yahrumu. Jadi ada kil yang mengatakan memandang kepada farjinya anak kecil laki-laki itu hukumnya adalah haram. Tetapi ini adalah kil, pendapat yang lemah. Kemudian wa yajuzu, dan boleh
Linnahwil ummi, bagi seumpama ibu, boleh nadharu farjaihima, boleh bagi seumpama ibu memandang kepada farji keduanya, farjinya anak laki-laki yang masih kecil dan farjinya anak perempuan yang masih kecil, itu diperbolehkan. Wa masuhu, dan boleh juga menyentuh farjinya zaman ar-radha, yaitu pada masa menyusui, wa tarbiyah, dan pada masa pendidikan, ketika masih mendidik anak kecil tadi. Kenapa diperbolehkan? Jawabannya lidarurah, karena darurat. Ya karena seorang ibu tadi, dia ini butuh kepada menceboi anaknya, butuh kepada memandikan anaknya, butuh kepada memakaikan pakaian kepada anaknya, sehingga melihat kepada farjinya anaknya tadi itu satu keharusan, sehingga hal itu diperbolehkan karena darurat. Kemudian wali abdi, dan boleh bagi budak laki-laki al-adli yang bersifat adil, boleh bagi budak laki-laki an-nadharu, melihat ila sayyidatihi, kepada majikan perempuannya, al-mutasifati, yang bersifat bil adalah, dengan keadilan. Boleh bagi budak laki-laki yang adil tadi melihat kepada ma baina surrah wa rubbah, yaitu melihat kepada sesuatu selain anggota yang ada di antara pusar dan lutut. Kahiyah, sebagaimana majikan perempuannya. Jadi boleh bagi budak laki-laki yang adil, dia boleh melihat kepada sekucur tubuh budak majikan perempuannya tadi, sekucur tubuhnya dia boleh melihat selain anggota yang ada di antara pusar dan lutut. Sebagaimana majikan perempuannya tadi itu diperbolehkan melihat kepada tubuh budak laki-laki tadi selain yang ada di antara pusar dan lutut. Jadi boleh bagi budak laki-laki yang memiliki sifat adil, dia boleh melihat kepada anggota tubuh majikan perempuannya selain anggota yang ada di antara pusar dan lutut. Sebagaimana majikan perempuan tadi itu diperbolehkan melihat kepada tubuhnya budak laki-laki tadi selain yang ada di antara pusar dan lutut. Kemudian wali mahramin, dan bagi mahram laki-laki, walau fasiqon, walaupun dia adalah seorang yang fasik, au kafiron, atau dia adalah seorang yang kafir, boleh bagi mahramnya tadi nadhruma wara'a surratin wa rukbatin minha, boleh baginya melihat anggota tubuh selain anggota yang ada di antara pusar dan lutut, minha, dari mahram perempuannya. Karena diriha, sebagaimana melihatnya dia mahram perempuan melihat ilaihi, kepada mahramnya yang laki-laki. Jadi kalau sesama mahram itu boleh melihat sekujur tubuhnya selain apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut. Jadi kalau sesama mahram itu boleh saling melihat sekujur tubuhnya selain apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut. Itu boleh. Kemudian wali mahramin, dan boleh bagi mahramnya, wa mumathilin, dan boleh juga bagi orang yang sepadan. Artinya sepadan ini adalah laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan.
dia ini diperbolehkan masu mawara isurrah wa rukbah, yaitu boleh menyentuh sesuatu selain apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut. Jadi bagi mahramnya dan bagi orang yang sepadan dengannya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu boleh saling menyentuh seluruh tubuhnya selain anggota yang ada di antara pusar dan lutut. Itu diperbolehkan. Naam, ya memang hukumnya tadi itu seperti itu, diperbolehkan. Antara mahram itu saling menyentuh itu diperbolehkan. Tetapi massu dhahri, menyentuh punggung, ausakin atau menyentuh betis, mahramihi, menyentuh betis mahramnya atau menyentuh punggung mahramnya, ka ummihi seperti ibunya, wa bintihi dan seperti anak perempuannya, wa aksuhu dan sebaliknya, ibunya atau anak perempuannya itu yang menyentuh dirinya, itu layahil, itu enggak halal. Illa kecuali lihajatin, kecuali karena ada hajat kebutuhan, au syafaqatin atau karena ada kasih sayang. Jadi kalau mahramnya itu lawan jenis, itu seperti ibu kita, anak perempuan kita atau adik perempuan kita, itu tidak boleh menyentuh punggung dan betis kita. Itu enggak boleh. Kecuali kalau karena ada hajat, ada kebutuhan, atau karena ada kasih sayang. Untuk kasih sayang baru itu diperbolehkan. Kalau tanpa ada kebutuhan dan tanpa ada kasih sayang, bukan untuk kasih sayang, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian wa haitsu haruma nadhruhu, dan ketika haram memandang anggota tubuh tersebut, maka haruma masuhu, maka haram juga menyentuhnya bila hailin dengan tanpa ada penghalang. Jadi ketika haram memandang anggota tersebut, maka haram juga menyentuhnya. Kenapa alasannya? Li'annahu, karena sesungguhnya menyentuh itu ablaghu, itu lebih fil ladzati, di dalam merasakan kelezatan. Jadi ketika memandang anggota tersebut itu adalah haram, maka menyentuhnya pun otomatis juga diharamkan. Kenapa? Karena alasannya menyentuh itu lebih di dalam merasakan kelezatan. Wallahu a'lam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.